Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Scream tahun 1996. Scream adalah sebuah film thriller yang terinspirasi dari kisah nyata pembunuhan, yaitu di Gainesville. Film Scream yang akan saya bahas kali ini adalah serial pertama dari trilogi film Scream. Scream yang mengisahkan Sidney Prescott, gadis yang diincar oleh psikopat bertopeng. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja cekidot. Film ini dibuka dengan seorang gadis bernama Casey Baker yang mendapatkan telepon nyasar dari seorang pria tidak dikenal. Mereka yang berlanjut hingga pengenalan diri si pria sampai pembicaraan tentang film. Tak lama membuat Casey merasa terganggu dan mematikan telepon itu berkali-kali. Sampai pada akhirnya Casey menyadari bahwa pria di telepon tersebut sedang mengintainya dan membuat dirinya ketakutan. Lalu dimulailah permainan tebak-tebakan yang mana bila Casey salah menjawab maka akan ada kematian. Si penelepon semakin menjadi sadis dan mengancam hidup Casey. Secara mengejutkan, si pria mengungkapkan bahwa pacarnya Steve disandra dan menuntut Casey untuk menjawab pertanyaan tentang film horor. Setelah Casey melakukan kesalahan menjawab pertanyaan, Steve dibunuh dengan keji dengan segala isi perutnya dikeluarkan oleh psikopat bertopeng. Lalu ketika Casey menolak untuk menjawab lebih banyak pertanyaan, Casey pun lari bersembunyi di balik tembok. Di sana Casey melihat orang tuanya yang akan sampai rumah. Casey pun berlari tetapi psikopat bertopeng berhasil menangkap dirinya lalu dibunuh dengan dada ditusuk lalu ditikam berkali-kali. Beberapa saat orang tuanya sampai rumah, mereka menemukan mayat Casey yang tergantung di pohon. Film pun dimulai. Keesokan harinya, media berita turun ke kota dan penyelidikan polisi dimulai. Sidney, sang pemeran utama, sangat khawatir akan kejadian pembunuhan Casey dan Steve tersebut. Di taman pun, Sidney beserta teman-temannya kembali membicarakan kejadian pembunuhan yang sangat mengerikan. Singkat cerita, Sidney yang sudah sampai di rumah, ia bergumul dengan peringatan 1 tahun pembunuhan ibunya. Ibu Sidney bernama Maureen yang diberitakan dibunuh oleh kekasihnya bernama Cottonberry. Cerita bergulir, Sidney tertidur dan bangun hingga larut malam. Dan selanjutnya, Sidney yang jadi sasaran pembunuhan. Tiba-tiba Sidney menerima panggilan telepon yang lain dan tak bukan telepon dari sang psikopat. Sidney mengejek dan membuat sang psikopat kesal. Sidney semakin yakin bahwa orang yang menelepon ini adalah temannya yaitu Randy. Sehingga ia tertantang untuk keluar rumah mengikuti instruksi sang psikopat. Sidney menjadi ketakutan saat psikopat mengatakan, "Apa kau ingin mati seperti ibumu?" Ia pun bergegas menutup telepon sambil marah. Sidney diserang oleh sang psikopat tetapi berhasil melarikan diri ke atas kamar dan sempat menelepon 911. Tak lama setelah itu, pacar Sidney yaitu Billy Loomis tiba memeluk Sidney dan menjatuhkan ponselnya. Sidney yang mencurigai Billy bahwa ia adalah sang psikopat yang menelepon dan ia pun melarikan diri. Billy akhirnya ditangkap polisi dan Sidney diminta datang ke kantor polisi untuk diinterogasi tentang kejadian tersebut. Polisi mengatakan bahwa psikopat yang memburu Sidney berkaitan dengan kematian sang ibu dan juga pembunuhan yang sama dengan pelaku pembunuhan Casey Baker. Saat Sidney akan pulang ditemani Deputi Dewey dan temannya Tatum. Deputi Dewey adalah kakak dari Tatum. Di luar kantor polisi sudah dikerumuni banyak wartawan. Dengan amarah yang besar, Sidney melayangkan pukulan kepada seorang wartawan wanita bernama Gail
Gail yang menurutnya sangat dibenci karena buku yang Gail buat menyinggung tentang kematian sang ibu. Karena masih trauma, akhirnya Sydney menghabiskan malam di rumah Tatum, di mana dia kembali menerima panggilan tidak menyenangkan dari psikopat. Ternyata psikopat tersebut masih berkeliaran di luar sana dan jelas pelakunya bukanlah Billy melainkan orang lain. Sejak saat itu Sydney selalu dibayang-bayangi psikopat bertopeng. Keesokan paginya Deputi Dewey menyatakan kepada Sydney bahwa Billy telah bebas karena Billy dinyatakan tidak bersalah dan tidak ada satupun sidik jari di ponselnya. Cerita bergulir setibanya Sydney di sekolah. Di sana masih ramai dengan wartawan yang mendekati Sydney. Sydney akhirnya berhadapan dengan Gail. Sydney mengatakan bahwa buku yang Gail buat itu adalah teori Gail sendiri dengan memanfaatkan berita kematian sang ibu. Gail berkata, kenyataan yang sebenarnya bahwa Cottonweary yang dianggap pembunuh ibu Sydney, dia tidak bersalah. Tapi Sydney bersikeras bahwa Cottonweary lah pembunuh sang ibu. Jadi, serangkaian pembunuhan akhir-akhir ini adalah peringatan tepat setahun setelah Maureen atau ibu Sydney terbunuh. Gail menegaskan sambil berkaca-kaca, dan pembunuh ibumu sampai sekarang masih berkeliaran. Jadi, pembunuhan ini saling berhubungan. Sydney yang berlalu pergi sambil berkata, maafkan aku memukul wajahmu. Di dalam sekolah, Sydney kembali dikejutkan dengan seseorang yang memakai topeng psikopat yang ia lihat tadi malam. Menurut Stu, itu adalah lelucon, tetapi Sydney pun lari dan bertemu dengan Billy. Di sana pun terjadi perdebatan kecil antara keduanya. Sydney yang meminta maaf atas tuduhannya dan Billy mengatakan, kau sudah berubah saat ibumu meninggal. Apa yang Sydney rasakan sama halnya dengan Billy yang ditinggalkan oleh ibunya. Hanya saja ibu Billy tidak meninggal, melainkan cerai dengan ayahnya. Perkataan Billy ini adalah sebuah kunci di mana cerita film ini nantinya akan terkuak. Di sisi lain, dua siswa yang menggunakan topeng psikopat sedang dihukum oleh kepala sekolah karena telah menggunakan topeng tersebut sebagai lelucon. Saya jelaskan sedikit di sini. Jadi, sang psikopat memakai topeng tersebut terinspirasi dari film slasher yang populer di kota ini. Kedua siswa ini pun diskors karena menurut sang kepala sekolah, keduanya tidak respect terhadap Casey dan Steve yang telah mati. Scene kembali kepada Sydney yang sedang berada di kamar mandi. Ia kembali diserang oleh sang psikopat, tapi pada akhirnya Sydney berhasil melarikan diri. Setelah para siswa meninggalkan sekolah, psikopat mulai meneror kepala sekolah, yaitu dia bernama Hybrid. Psikopat itu pun menikam Hybrid hingga tewas di kantornya. Singkat cerita, pacar Tatum yaitu Stu mengadakan pesta untuk merayakan penutupan sekolah. Pesta tersebut dihadiri oleh Sydney, Tatum, teman mereka yaitu Randy, dan banyak siswa lainnya. Reporter Gail hadir tanpa diundang untuk meliput situasi di rumah tersebut, karena dia mengharapkan si pembunuh akan datang dan menyerang mereka. Wakil serif saudara laki-laki Tatum yaitu Dewey juga mengawasi si pembunuh di pesta itu. Secara sembunyi-sembunyi, Gail menaruh CCTV untuk memantau para siswa. Puncak pembunuhan ini adalah saat larut malam mereka menonton film slasher. Pembunuhan pertama di rumah ini dilakukan terhadap Tatum dengan cara menjebaknya di garasi saat Tatum mengambil sejumlah minuman yang ada di kulkas. Dan akhirnya Tatum terkurung lalu bertemu dengan psikopat bertopeng. Tatum mengira itu adalah Randy yang membuat prank untuk dirinya. Saat psikopat mulai menyerang Tatum, ia tersadar bahwa ini adalah sang psikopat yang asli. Lalu Tatum lari dan memaksa untuk mencoba melepaskan diri dengan mencoba kabur melalui jalan kucing. Dan ternyata inilah yang menjadikan kematiannya, yaitu tergencet pintu garasi. Di sisi lain, Billy datang ke pesta untuk berbicara dengan Sydney secara pribadi dan keduanya berhubungan seks. Sementara Dewey dan Gail menyelidiki daerah di dekatnya. Sementara siswa lain pergi meninggalkan pesta setelah mendengar berita kematian kepala sekolah Hybrid yang mayatnya tergantung di lapangan sepak bola. Sehingga menyisakan Sydney,
Billy, Randy, Stu, dan juru kamera Gale yaitu bernama Kenny. Setelah berhubungan seks, Sydney dan Billy diserang oleh psikopat bertopeng yang akhirnya membuat Billy terbunuh. Sydney yang nyaris lolos lari dari incaran psikopat dan mencari bantuan yaitu menghampiri juru kameramen Kenny. Di monitor kamera CCTV, Kenny dan Sydney melihat Randy yang hampir ditikam oleh psikopat. Saat Kenny keluar dan berusaha melindungi Sydney, namun dia sendiri yang terbunuh dengan leher digorok oleh psikopat bertopeng. Lagi-lagi, Sydney berhasil melarikan diri tetapi dadanya tertikam pisau. Gale dan Dewey setelah menemukan mobil yang ditinggalkan milik Neil Prescott. Neil Prescott adalah ayah Sydney. Mereka pun bergegas kembali ke rumah Stu dan mereka berpencar. Dewey yang masuk ke dalam rumah, sedangkan Gale di luar yang panik menemukan mayat Kenny. Gale pun mencoba melarikan diri dengan vannya, tetapi dari jalan ia oleng karena menghindar yang hampir menabrak Sydney. Vannya pun jatuh ke hutan dan menabrak pepohonan. Sementara itu, sesaat Sydney di depan rumah Stu, Dewey ditikam dari belakang saat menyelidiki di dalam rumah. Lagi-lagi, Sydney diserang akan tetapi berhasil lari dan mengambil senjata untuk perlindungan. Tak lama kemudian, Stu dan Randy muncul dan mereka saling menuduh satu sama lain sebagai pembunuhnya. Sydney yang bingung, dia memilih untuk mundur ke dalam rumah, di mana dia menemukan Billy yang terluka tetapi masih hidup. Sydney memberikan pistol kepada Billy untuk perlindungan sebelum mereka membiarkan Randy masuk ke rumah. Randy yang terus berteriak mengatakan bahwa Stu adalah pembunuhnya, tetapi Randy malah ditembak oleh Billy. Sydney yang menangis menghampiri Randy. Secara mengejutkan, Billy mengungkapkan bahwa dia berpura-pura luka dan sebenarnya ia adalah dalang dari rangkaian pembunuhan ini, yaitu dengan Stu yang segera keluar sebagai komplotannya. Surprise, Sydney. Billy dan Stu membiarkan rencana mereka untuk membunuh Sydney dan mengarahkan pembunuhan besar-besaran kepada ayahnya yang kini telah mereka sandra. Mereka juga mengungkapkan bahwa mereka yang membunuh ibu Sydney dan menjebak Cotton Weary untuk menjadi tersangka. Karena ibu Sydney telah berselingkuh dengan ayah Billy yang membuat ibu Billy pergi jauh meninggalkan dirinya. Dan Billy mengincar kesempatan ini untuk membunuh Sydney tepat setahun setelah ia membunuh Maureen, yaitu ibu Sydney. Dan hal ini dimulai dengan serangkaian pembunuhan misterius yang diinspirasi dari film slasher favorit Billy dan Stu, yang mulai bergantian meneror Sydney dengan berpakaian jubah hitam serta topeng hantu. Mereka pun mengakui bahwa mereka tidak ingin disebut sebagai pembunuh, melainkan ingin disebut psikopat. Tetapi Gale yang selamat dari kecelakaan sebelumnya mengintervensi dan Sydney memanfaatkan kesempatan ini untuk membalikan keadaan dan menyerang mereka, yaitu menusuk Billy dengan payung sampai pingsan dan menjatuhkan televisi ke kepala Stu. Billy kemudian terbangun dan menyerang Sydney, tapi Gale bergegas menembak Billy. Randy yang terluka ternyata masih hidup dan ia menyatakan bahwa pembunuhnya selalu akan muncul kembali. Sydney mengambil pistol dan menembak kepala Billy hingga tewas. Saat matahari terbit dan polisi pun tiba, Dewey yang terluka parah dibawa pergi dengan ambulans dan Gale membuat laporan berita dadakan tentang kejadian malam itu. Dan film pun selesai.